Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Hidayat dengan NIM 220402741119 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya kelas 2022C. Di sini saya akan bernarasi seputar perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah sebuah bahasa yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa persatuan negara. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda berkumpul dalam suatu tempat dan berikrar, "Tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dari unsur Sumpah Pemuda ketiga tersebut dijelaskan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Namun, bahasa Indonesia sendiri disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 setelah R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan disebutkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebelum adanya bahasa Indonesia, masyarakat Nusantara menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi sehari-hari dengan antar suku, pulau, bahkan antar negara. Bahasa Melayu sendiri telah berkembang di berbagai daerah di wilayah Asia Tenggara. Namun, para pemuda di Indonesia berikrar kemudian mengangkat bahasa Melayu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, dalam bahasa Indonesia tak hanya bahasa Melayu yang ada di dalamnya. Terdapat bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia merupakan serapan dari berbagai bahasa yang ada. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu digunakan untuk menulis kitab agama Buddha. Bahasa Melayu diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yaitu setara dengan masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, dari Persia, dan dari India. Mulai masuknya bahasa Indonesia. Disitulah mulai masuknya bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Keunggulan dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini telah berkembang dan telah menyebar di 47 wilayah di berbagai daerah di belahan dunia. Bahasa Indonesia sendiri layak dijadikan sebagai bahasa resmi di wilayah Asia Tenggara karena dalam bahasa Indonesia sudah memuat unsur linguistik, hukum, historis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Harapan saya ke depan,
Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Indonesia bisa bersamaan dengan bahasa Inggris di kalangan internasional. Mengapa demikian? Karena saat ini penggemar dan belajar bahasa Indonesia sudah semakin banyak. Bahasa Indonesia sendiri mulai dijadikan pelajaran di berbagai wilayah di penjuru dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.